Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kejadian menggemparkan di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Seekor kambing milik seorang peternak melahirkan bayi manusia. Peristiwa ini mengejutkan warga, menimbulkan ketakutan, dan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini sebuah keajaiban, ujian, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit malam di desa Sumberwangi tampak kelam. Bulan tertutup awan hitam yang pekat. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus lirih membawa aroma tanah basah. Di kandang belakang rumah, Pak Rahman menatap kambing betinanya yang tengah berbaring gelisah. Si Kembang, kambing kesayangannya, tampak resah dan sesekali mengembik pelan. Sudah berhari-hari Kembang menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Tapi kali ini terasa berbeda. Pak Rahman mendekat dan mengelus kepala Kembang, mencoba menenangkannya. Sabar ya, Kembang, sebentar lagi. Insya Allah semua akan baik-baik saja, bisiknya pelan. Namun, tiba-tiba Kembang menggeliat kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya memburu. Matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Pak Rahman mulai merasa ada yang tidak beres. Bu Siti datang membawa lampu minyak dan berdiri di ambang pintu kandang. "Ada apa, Pak? Kok Kembang terlihat lebih gelisah dari biasanya?" tanyanya cemas. Pak Rahman menggeleng. Matanya tetap tertuju pada kambing yang mulai mengerang kesakitan. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik yang mendadak berhenti, membuat suasana semakin mencekam. "Saya rasa waktunya sudah dekat," ucap Pak Rahman sambil bersiap membantu proses kelahiran. Namun, saat dia memperhatikan perut Kembang, dia melihat sesuatu yang aneh. Perut itu bergerak tidak wajar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dengan paksa. Kembang tiba-tiba melenguh keras, membuat Bu Siti terlonjak ketakutan. Pak Rahman merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Firasat buruk mulai menyelimutinya. "Allahu Akbar, ini bukan kelahiran biasa," gumamnya dalam hati. Malam semakin larut. Hujan gerimis mulai turun perlahan. Pak Rahman bersiap dengan selembar kain, sementara Bu Siti menahan napas di sudut kandang. Saat itulah mereka mendengar suara yang membuat darah mereka membeku. Bukan suara embikan, bukan suara hewan, melainkan suara lirih yang menyerupai tangisan bayi. Pak Rahman menoleh pada Bu Siti. Matanya penuh kebingungan. "Pak, itu suara apa?" Suara Bu Siti bergetar ketakutan. Pak Rahman menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat dia menyentuh perut Kembang yang semakin keras. Detik berikutnya, sesuatu keluar dari perut Kembang, membuat mata mereka terbelalak ngeri. Sesosok bayi mungil tergeletak di jerami. Tubuhnya merah dan penuh lendir. Namun, yang membuat mereka membeku adalah wajah bayi itu mirip manusia. Hanya dalam hitungan detik, Kembang kembali merintih kesakitan. Pak Rahman buru-buru mengambil kain untuk menyelimuti bayi pertama. Namun belum sempat dia bergerak, bayi kedua menyusul lahir. Dua bayi mungil kini tergeletak di lantai kandang, menangis dengan suara nyaring. Bu Siti jatuh terduduk. Tangannya menutupi mulutnya karena tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Astagfirullah. Pak, ini bayi manusia," bisik Bu Siti dengan suara gemetar. Pak Rahman juga terpaku. Napasnya memburu. Pikirannya kacau, tak bisa menerima kenyataan ini. Dalam kepanikannya, ia berusaha mencari tanda-tanda bahwa ini hanya ilusi, hanya mimpi buruk. Tapi suara tangisan bayi itu terlalu nyata, terlalu hidup. Kembang yang telah melahirkan tampak lemas. Matanya redup seolah kehilangan energi terakhirnya. Pak Rahman bersimpuh. Hatinya bergetar. Ini adalah keajaiban atau kutukan? Pagi menjelang, namun suasana di rumah Pak Rahman masih dipenuhi ketegangan.
Bu Siti yang sejak tadi diam kini hanya bisa duduk lemas. Masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Berita tentang kelahiran aneh ini mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tak butuh waktu lama, warga desa mulai berdatangan, penasaran dengan kabar yang terdengar tak masuk akal. Pak Rahman, apa betul kambingmu melahirkan bayi manusia? Tanya seorang warga dengan ekspresi bingung. Pak Rahman tak bisa menjawab. Ia hanya menghela napas panjang sambil menatap bayi-bayi itu yang kini tertidur pulas. Ini pasti tanda dari Allah. Ini bukan kejadian biasa, seru seorang warga lain. Namun, tak semua warga percaya begitu saja. Beberapa mulai berspekulasi bahwa ini adalah hasil dari ilmu hitam. Bisa saja ini hasil perbuatan orang-orang yang bermain dengan kekuatan terlarang. Ucap seorang warga dengan nada penuh kecurigaan. Perdebatan mulai muncul. Sementara Pak Rahman hanya bisa diam dalam kebingungan. Pak Rahman masih terduduk diam. Pikirannya kacau memikirkan apa yang harus dilakukan. Di tengah keramaian warga, seorang pria paruh-baya dengan sorban hijau melangkah masuk ke dalam rumah. Ustadz Karim, tokoh agama di desa itu, datang setelah mendengar kabar yang menggemparkan. Assalamualaikum, Pak Rahman, saya dengar ada kejadian luar biasa di rumah ini, katanya dengan suara tenang. Pak Rahman menatap Ustadz Karim dengan mata penuh kebingungan, lalu mengangguk lemah. Waalaikumsalam. Ustadz, saya sendiri pun tak tahu harus berkata apa, jawabnya lirih. Ustadz Karim melangkah mendekat. Matanya tertuju pada dua bayi mungil yang terbungkus kain di atas kasur. Beliau mengamati dengan seksama. Raut wajahnya sulit ditebak, antara takjub dan heran. Subhanallah, jika benar ini terjadi, maka ini adalah tanda kebesarannya, gumam Ustadz Karim pelan. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah ini pertanda baik, atau justru sebaliknya? Sementara itu, di luar rumah, warga mulai berbisik-bisik dengan nada ketakutan. Aku pernah dengar cerita seperti ini di desa sebelah. Katanya ada kambing yang melahirkan sesuatu yang bukan hewan, ujar seorang pria tua. Tapi bayi ini manusia. Bagaimana mungkin? Sergah yang lain dengan suara gemetar. Seorang wanita tua menggenggam tasbihnya erat. Wajahnya pucat pasi. Ini bisa jadi ujian atau kutukan, kita harus hati-hati, katanya dengan suara bergetar. Suasana semakin tegang. Beberapa warga bahkan mulai menjauh dari rumah Pak Rahman. Jangan-jangan ini bukan bayi biasa, jangan sampai kita tertimpa musibah, bisik seorang pemuda kepada temannya. Ketakutan merambat seperti api, membuat suasana desa menjadi semakin mencekam. Pak Rahman yang mendengar semua itu hanya bisa menunduk. Hatinya semakin bimbang. Haruskah ia menerima bayi-bayi ini? Ataukah ia harus menyerahkannya kepada pihak lain? Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras. Ketukan di pintu terdengar mendesak, membuat semua orang di dalam rumah terdiam. Pak Rahman bangkit perlahan. Hatinya masih diliputi kegelisahan. Saat pintu dibuka, seorang wanita muda dengan jas putih berdiri di ambang pintu. Nama saya Rina. Saya dokter hewan dari kota. Saya datang setelah mendengar kejadian ini, katanya sambil menunjukkan kartu identitas. Pak Rahman ragu sejenak. Namun Ustadz Karim memberi isyarat agar ia mengizinkan masuk. Dokter Rina melangkah masuk dan langsung mengamati bayi-bayi itu dengan mata penuh analisis. Ini tidak masuk akal, gumamnya sambil menyentuh tangan salah satu bayi. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang luar biasa. Saya sudah menangani banyak hewan yang melahirkan, tapi yang seperti ini tidak ada dalam logika medis, katanya serius. Warga yang masih di luar semakin penasaran. Mereka mendekat untuk mendengar lebih jelas. Dokter Rina mengeluarkan stetoskopnya dan mulai memeriksa detak jantung kedua bayi. Jantungnya normal, suhu tubuhnya juga seperti bayi manusia biasa. Ucapnya dengan dahi berkerut. Pak Rahman dan Bu Siti saling berpandangan. Hati mereka semakin diliputi kebingungan. Apakah ada kemungkinan ini bukan bayi manusia, mungkin ada kelainan genetika? Tanya Bu Siti ragu. Dokter Rina terdiam sejenak. Pikirannya berputar menganalisis kemungkinan yang ada. Secara medis, ini hampir mustahil, kecuali jika ada faktor lain yang mempengaruhi. Jawabnya hati-hati. Faktor lain?
Apa maksudnya? Tanya Pak Rahman dengan nada penasaran. Dokter Rina menarik napas panjang. Raut wajahnya berubah menjadi lebih serius. Saya butuh sampel darah bayi ini. Saya harus melakukan tes untuk mencari tahu lebih lanjut, ujarnya tegas. Suasana ruangan menjadi semakin tegang, karena jawaban yang mereka cari mungkin akan segera terungkap. Pak Rahman terdiam, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Jika bayi ini benar-benar manusia biasa, maka ia harus bertanggung jawab merawatnya. Tapi jika ada sesuatu yang lebih besar di balik kelahiran mereka, maka ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang belum ia pahami. Ustadz Karim menatap Pak Rahman dengan penuh kebijaksanaan, lalu berkata pelan, "Anak-anak ini tidak meminta untuk dilahirkan, mereka amanah dari Allah. Apapun asal-usulnya," katanya lembut. Bu Siti menggenggam tangan suaminya erat, seolah mencoba memberikan keberanian. "Pak, apapun hasil tesnya nanti, kita harus tetap berbuat baik," ucapnya lirih. Pak Rahman menarik napas panjang, lalu mengangguk mantap. "Baiklah, dokter, ambil sampel darah mereka. Kita harus tahu kebenarannya," katanya dengan suara tegas. Namun, belum sempat Dokter Rina mengambil alatnya, terdengar suara keras dari luar rumah. Seorang pria tua berlari masuk dengan wajah panik. Nafasnya tersengal. "Pak Rahman, kandang kambingmu terbakar." Pak Rahman terperanjat mendengar kabar itu. Jantungnya berdetak kencang. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari keluar rumah, diikuti oleh warga yang penasaran. Dari kejauhan, terlihat api berkobar di kandang kambing, menyala terang di tengah gelapnya malam. Asap hitam mengepul ke langit, disertai bau kayu terbakar yang menusuk hidung. Bu Siti menjerit panik, sementara Ustadz Karim merapal doa dengan suara pelan. "Cepat, ambil air. Kita harus padamkan apinya," seru seorang warga sambil membawa ember. Pak Rahman menggigil, pikirannya kalut. Ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi? Saat warga berusaha memadamkan api, Dokter Rina memperhatikan sesuatu yang aneh. Api itu menyebar cepat, tapi tidak merambat ke sekitar, seperti hanya membakar kandang itu saja. Seperti ada yang mengarahkannya. Gumam Dokter Rina dengan mata menyipit. Setelah beberapa saat, api akhirnya berhasil dipadamkan, menyisakan puing-puing hitam. Kandang tempat kembang melahirkan kini telah menjadi abu, hanya tersisa bau gosong yang menusuk. Pak Rahman berjongkok, menyentuh tanah yang masih panas, matanya nanar. "Apa ini peringatan? Apa yang sebenarnya terjadi?" Gumamnya dengan suara serak. Warga mulai semakin takut. Beberapa orang bahkan memilih mundur dan menjauh. "Saya bilang juga apa? Ini bukan kejadian biasa. Ada yang tidak beres," seru seorang lelaki tua. "Bisa jadi ini perbuatan jin atau sesuatu yang lebih buruk," sahut yang lain dengan suara lirih. Ustadz Karim melangkah maju, matanya tajam menatap orang-orang yang mulai berspekulasi. "Jangan langsung berpikir buruk, semua kejadian di dunia ini terjadi atas izin Allah," ucapnya tegas. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di dalam rumah, dua bayi mungil itu tetap terlelap, seolah tak terpengaruh oleh kejadian di luar. Bu Siti duduk di samping mereka, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Mereka bahkan tidak menangis. "Pak, seharusnya bayi baru lahir sering terbangun," ucapnya dengan nada khawatir. Pak Rahman kembali masuk ke dalam rumah, masih dengan wajah penuh kebingungan. Ia menatap kedua bayi itu dengan perasaan campur aduk, takjub, takut, dan bingung sekaligus. "Ini bukan kebetulan, ada sesuatu tentang mereka yang belum kita pahami," gumamnya pelan. Dokter Rina mengeluarkan alat medisnya, bersiap mengambil sampel darah bayi untuk diperiksa. Namun, saat ia menusukkan jarum kecil ke lengan bayi pertama, sesuatu yang aneh terjadi. Jarum itu tidak menembus kulit bayi, seolah ada sesuatu yang melindunginya. Dokter Rina mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Ini tidak mungkin," gumam Dokter Rina. Matanya masih terbelalak. Pak Rahman dan Bu Siti mendekat, melihat apa yang terjadi dengan penuh rasa penasaran. Dengan hati-hati, Dokter Rina mencoba sekali lagi,
menusukkan jarum ke bayi kedua. Kali ini, darah keluar, tapi bukan warna merah seperti darah manusia biasa. Darahnya berwarna gelap, pekat, hampir kehitaman. Bu Siti tersentak mundur. Tangannya menutupi mulutnya, napasnya memburu. Astagfirullah, apa ini benar-benar manusia? Bisiknya dengan suara bergetar. Dokter Rina meraih tabung kecil dan memasukkan sampel darah itu untuk diperiksa lebih lanjut. Saya harus membawa ini ke laboratorium. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya dengan tegas. Pak Rahman hanya bisa menatap bayi-bayi itu. Pikirannya semakin penuh dengan pertanyaan. Apakah mereka benar-benar bayi manusia? Atau sesuatu yang lain? Malam semakin larut, tetapi suasana desa masih mencekam. Beberapa warga yang takut memilih kembali ke rumah mereka, mengunci pintu rapat-rapat. Sementara itu, Ustadz Karim duduk bersila di ruang tamu. Tasbihnya terus berputar di tangannya. Kita harus tetap tenang, jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita, ujarnya pelan. Namun, di luar rumah, sesuatu sedang mengintai dalam kegelapan. Di bawah bayang-bayang pohon besar, sepasang mata merah menyala dalam pekatnya malam. Sesosok siluet tinggi berdiri diam, memperhatikan rumah Pak Rahman dari kejauhan. Angin berhembus dingin, membuat bulu kuduk meremang tanpa sebab. Suara gemerisik terdengar, seolah ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Tapi saat warga menoleh, sosok itu sudah menghilang. Keesokan paginya, desa masih dipenuhi ketegangan. Di balai desa, para tetua berkumpul untuk membahas kejadian yang mengguncang mereka. Kita tidak bisa tinggal diam, kita harus mencari tahu apakah ini pertanda baik atau buruk, ujar Pak Lurah dengan nada tegas. Tapi bagaimana jika bayi itu membawa bencana? Bagaimana jika ini ujian bagi kita? Tanya salah seorang warga. Jangan berasumsi tanpa bukti, kita belum tahu kebenarannya, sahut Ustadz Karim dengan suara tenang. Perdebatan semakin memanas. Beberapa warga mulai terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang percaya bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah, ada pula yang menganggapnya sebagai ancaman. Sementara itu, di rumah Pak Rahman, bayi-bayi itu masih tertidur pulas, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Pak Rahman mengusap wajahnya, merasa terbebani oleh situasi yang semakin rumit. Aku hanya ingin hidup tenang, kenapa ini harus terjadi padaku? Desahnya pelan. Siang harinya, Dokter Rina kembali ke rumah Pak Rahman dengan wajah serius. Di tangannya, ada hasil tes darah yang telah diperiksa di laboratorium kota. Semua mata tertuju padanya, menunggu jawaban yang bisa menjelaskan misteri ini. Saya sudah memeriksanya dan hasilnya sangat aneh, katanya dengan suara hati-hati. Pak Rahman menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Darah bayi ini memiliki komponen yang tidak sepenuhnya manusia, lanjut Dokter Rina. Bu Siti menjerit kecil. Tangannya gemetar memegang kain di dadanya. Apa maksudnya, dokter? Mereka bukan manusia? Tanya Ustadz Karim dengan mata tajam. Dokter Rina terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Bukan begitu, mereka memiliki DNA manusia, tapi juga sesuatu yang lain, ucapnya lirih. Semua orang terdiam, mencoba mencerna kata-kata Dokter Rina. Maksud saya, ada unsur lain dalam darah mereka, sesuatu yang tidak ada dalam spesies manusia biasa, katanya lagi. Pak Rahman merasa lututnya lemas. Ia harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Jika bukan manusia sepenuhnya, lalu apa mereka sebenarnya? Tanya seorang warga dengan suara gemetar. Dokter Rina menggigit bibirnya, ragu untuk mengatakan kebenaran yang ia temukan. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan berkata dengan suara pelan. Saya tidak tahu pasti. Tapi ini bukan sesuatu yang berasal dari alam biasa. Di luar rumah, angin berhembus kencang, seolah alam ikut memberi pertanda. Malam itu, ketakutan menyelimuti desa lebih kuat dari sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, seseorang telah memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Malam semakin larut, suasana desa masih diselimuti ketegangan. Pak Rahman duduk di teras rumahnya. Matanya menatap kosong ke arah langit. Pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata Dokter Rina. Bukan manusia sepenuhnya, sesuatu yang lain.
Bu Siti di dalam rumah masih menggenggam tasbih, terus berzikir dengan hati gelisah. Sementara itu, bayi-bayi itu tetap tertidur dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di kejauhan, di balik pepohonan, sosok gelap berdiri diam, memperhatikan rumah Pak Rahman. Sepasang matanya menyala merah dalam gelap, mengawasi dengan tajam. Napasnya terdengar berat, menghembuskan udara dingin ke sekitar. Perlahan, sosok itu melangkah maju, keluar dari kegelapan, mendekati rumah Pak Rahman. Namun sebelum ia semakin dekat, terdengar suara lantunan ayat suci dari dalam rumah. Ustadz Karim sedang duduk di ruang tengah, membaca Al-Quran dengan suara lembut. Suaranya memenuhi rumah, membawa ketenangan bagi Pak Rahman dan Bu Siti. Namun di luar, sosok yang mengintai itu tiba-tiba berhenti melangkah. Ia menundukkan kepala, tubuhnya bergetar, seolah terganggu oleh lantunan ayat suci. Angin berhembus semakin kencang, dedaunan berjatuhan, suasana semakin mencekam. Pak Rahman merasakan hawa dingin yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka. "Ustadz, apakah Anda merasakan sesuatu?" tanya Pak Rahman dengan suara bergetar. Ustadz Karim menghentikan bacaannya sejenak. Matanya memandang ke arah jendela yang bergetar tertiup angin. "Ada sesuatu di luar sana, tapi jangan takut. Allah selalu bersama kita," jawabnya tenang. Sosok gelap itu menggeram pelan, lalu menghilang dalam kegelapan malam, seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali. Keesokan paginya, suasana desa masih dipenuhi ketegangan. Beberapa warga mulai takut keluar rumah, memilih mengunci pintu rapat-rapat. Pak Lurah mengumpulkan beberapa orang di balai desa untuk membahas situasi yang semakin aneh. "Kita tidak bisa tinggal diam, sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi," ucapnya dengan wajah serius. "Apa yang harus kita lakukan, Pak Lurah?" tanya seorang warga dengan nada khawatir. "Ada dua pilihan, kita mencari tahu kebenarannya, atau kita menjauh dari mereka," jawabnya tegas. Beberapa warga langsung setuju untuk menjauh, takut kejadian ini membawa bencana. Namun, Ustadz Karim yang ikut dalam pertemuan itu hanya menggeleng pelan. "Jangan terburu-buru, kita harus mencari tahu lebih dulu sebelum mengambil keputusan," ujarnya lembut. Tapi tanpa mereka sadari, ada mata-mata yang mendengar pertemuan itu dari kejauhan. Sementara itu, di rumah Pak Rahman, bayi-bayi itu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Sejak pagi, mereka tidak menangis, tidak lapar, hanya menatap langit-langit dengan mata kosong. "Mereka seperti bukan bayi biasa," gumam Bu Siti dengan suara gemetar. Pak Rahman menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Rasa sayang, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Saat ia hendak menggendong salah satu bayi, tubuh bayi itu terasa lebih dingin dari biasanya. "Kenapa kulitnya dingin, Bu?" tanyanya cemas. Bu Siti menempelkan tangannya ke dahi bayi itu. Wajahnya langsung pucat. "Astagfirullah, mereka tidak demam, tapi juga bukan seperti manusia biasa," bisiknya lirih. Pak Rahman semakin resah. Hatinya bergetar hebat. Apakah mereka benar-benar manusia? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Malam tiba, dan suasana desa kembali terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, menerbangkan dedaunan ke segala arah. Pak Rahman yang sudah lelah mencoba tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Bu Siti berbaring di sampingnya, juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar rumah, pelan tapi jelas. Pak Rahman menegakkan tubuhnya, telinganya mendengar suara lain, seperti bisikan halus yang memenuhi udara. "Pak, saya dengar suara orang berbicara di luar," bisik Bu Siti dengan suara bergetar. Pak Rahman mengangguk, lalu bangkit perlahan dan berjalan menuju jendela. Saat ia mengintip keluar, tak ada siapa-siapa di sana. Pak Rahman menghela napas, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Mungkin cuma angin," gumamnya, meskipun hatinya merasa ada yang lebih dari itu. Tapi saat ia hendak kembali ke tempat tidur, suara aneh terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atas rumah, seperti sesuatu jatuh di atas genteng. "Allahu Akbar!"
Seru Pak Rahman spontan. Jantungnya berdegup kencang. Bu Siti menjerit kecil. Tubuhnya gemetar hebat. Ustadz Karim yang masih berada di ruang tamu langsung bangkit dan merapal doa. Ada sesuatu di atas rumah. Gumamnya dengan suara dalam. Warga yang mendengar keributan segera berlari ke rumah Pak Rahman. Ada apa, Pak Rahman? Teriak seorang pria sambil membawa senter. Pak Rahman menunjuk ke atas, ke arah genteng yang terlihat sedikit retak. Warga menyorotkan senter ke sana, tapi tak ada apapun yang terlihat. Apa mungkin ada binatang buas? Tanya seorang warga dengan nada ragu. Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, suara gemuruh terdengar dari dalam rumah. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dinding, sesuatu yang hidup. Bu Siti mulai menangis. Tubuhnya melemas ketakutan. Ustadz, kita harus melakukan sesuatu, ini bukan kejadian biasa. Seru Pak Rahman dengan suara penuh kecemasan. Ustadz Karim mengangguk, lalu mulai membacakan ayat-ayat suci lebih keras. Di dalam kamar, bayi-bayi itu tetap tertidur. Wajah mereka tetap tenang. Tapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Lampu kamar berkedip-kedip. Udara semakin dingin. Pak, lihat ini. Bu Siti menunjuk ke arah tempat tidur bayi dengan suara gemetar. Pak Rahman menoleh, dan bulu kuduknya langsung meremang. Salah satu bayi perlahan membuka matanya, namun matanya berwarna hitam pekat. Astagfirullah. Pak Rahman mundur selangkah, hatinya mencelos. Ustadz Karim bergegas masuk ke dalam kamar dan melanjutkan bacaannya dengan lebih lantang. Perlahan, mata bayi itu kembali normal. Lalu ia menutup matanya kembali. Tapi semua yang ada di dalam ruangan tahu. Sesuatu yang lain sedang bersembunyi di balik tubuh mungil itu. Kabar tentang kejadian di rumah Pak Rahman kembali menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga yang sebelumnya hanya penasaran, kini mulai benar-benar ketakutan. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Seru salah satu warga saat berkumpul di balai desa. Bagaimana kalau mereka membawa sial bagi desa kita? Sahut warga lainnya. Pak Lurah mencoba menenangkan mereka. Tapi suasana semakin panas. Kita harus ambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Ucap seseorang dengan nada tajam. Tapi sebelum mereka mencapai keputusan, suara keras terdengar dari luar balai desa. Pintu balai desa berderak. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk dari luar. Semua warga terdiam. Menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam rumah Pak Rahman, Dr. Rina masih mencoba mencari jawaban. Ia membuka hasil tes darah yang telah diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Ini tidak masuk akal. Gumamnya sambil mengernyitkan dahi. Pak Rahman yang duduk di sampingnya menatapnya penuh harap. Apa yang sebenarnya terjadi, dokter? Tanyanya dengan suara lemah. Dokter Rina menarik napas panjang sebelum menjawab. Darah mereka memiliki struktur yang menyerupai manusia, tapi ada satu unsur yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Pak Rahman merasa dadanya semakin sesak, seperti ada sesuatu yang menghimpitnya. Apakah ini berarti mereka bukan manusia biasa? Tanyanya hampir berbisik. Dokter Rina hanya menatapnya dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Pak Rahman merasa pikirannya semakin kacau. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Jika ia mempertahankan bayi-bayi itu, warga bisa saja menuduhnya membawa bahaya bagi desa. Tapi jika ia menyerahkan mereka, kepada siapa? Siapa yang bisa menangani sesuatu seperti ini? Ustadz Karim meletakkan tangannya di bahu Pak Rahman, memberikan ketenangan. Pak Rahman, ingatlah, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Ucapnya pelan. Pak Rahman menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Saya akan merawat mereka, katanya akhirnya, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Namun, di luar sana, bahaya yang lebih besar sedang mengintai. Dan sesuatu yang lebih mengerikan akan segera terungkap. Malam kembali tiba, membawa hawa dingin yang menusuk ke dalam rumah Pak Rahman. Ia duduk di ruang tengah, tatapannya kosong menatap lantai, pikirannya masih bercampur aduk. Bu Siti yang duduk di sampingnya juga tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Di kamar, bayi-bayi itu tetap tertidur. Napas mereka teratur, wajah mereka tenang.
Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Sesuatu yang gelap mulai menyelimuti rumah mereka. Pak Rahman merasakan sesuatu yang aneh. Seolah udara di sekelilingnya menjadi lebih berat. "Bu, kau dengar sesuatu?" bisiknya sambil menoleh ke arah pintu depan. Bu Siti menegakkan tubuhnya, memasang telinga, dan saat itulah mereka mendengar suara itu. Suara gemerisik dari luar rumah, pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Kemudian, bayangan hitam samar-samar terlihat berdiri di ambang pintu, mengintip dari celah jendela. Pak Rahman menelan ludah. Dadanya naik turun dengan napas yang semakin berat. "Astagfirullah, siapa itu?" gumamnya. Tangannya mencengkeram lutut dengan kuat. Bu Siti mulai menangis pelan. Tangannya gemetar meremas kain di dadanya. Ustadz Karim yang masih berada di rumah itu segera bangkit, mendekati jendela dengan langkah mantap. "Bismillah," ucapnya sebelum membuka tirai dan melihat keluar. Namun, saat tirai itu tersingkap, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya pekatnya malam dan bayang-bayang pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Tapi tadi jelas-jelas ada yang berdiri di sana. "Ustadz." Pak Rahman berbisik ketakutan. "Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Teruslah berzikir," jawab Ustadz Karim dengan suara mantap. Tapi saat mereka berusaha menenangkan diri, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari luar rumah. Pak Rahman terdiam. Matanya melebar mendengar suara itu. Itu suara bayi, Pak," bisik Bu Siti dengan wajah semakin pucat. Tangisan itu terdengar jelas, menggema di udara malam yang sunyi. Tapi yang membuat mereka ngeri, suara itu bukan berasal dari dalam rumah, melainkan dari luar. "Tidak mungkin, bayi kita ada di dalam kamar," gumam Pak Rahman. Matanya terus menatap pintu depan. Ustadz Karim kembali merapal ayat suci, semakin lantang, mencoba menenangkan suasana. Namun tangisan itu semakin keras, berubah menjadi suara yang memilukan, seolah meminta pertolongan. "Pak, jangan keluar, jangan terpengaruh," kata Bu Siti dengan suara bergetar. Pak Rahman mengangguk, tapi tangannya tetap gemetar. Sesuatu di luar sana sedang mencoba menarik perhatian mereka. Lalu tiba-tiba, pintu depan terbuka sendiri, perlahan-lahan, tanpa ada yang menyentuhnya. Udara dingin menyeruak masuk ke dalam rumah, membuat semua orang bergidik ngeri. Pak Rahman berusaha menguatkan diri, tapi kakinya terasa berat untuk bergerak. Di halaman rumah, samar-samar terlihat sosok kecil berdiri di bawah pohon mangga. Bayangan itu terlihat menyerupai anak kecil. Tubuhnya kurus, kepalanya tertunduk. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tangannya terlalu panjang untuk ukuran tubuhnya. "Masuk ke dalam. Tutup pintunya," seru Ustadz Karim dengan nada lebih tegas. Namun sebelum Pak Rahman sempat menutup pintu, sosok itu mulai bergerak, berjalan tanpa suara menuju mereka. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Matanya kosong, mulutnya terbuka, dan kulitnya tampak retak seperti tanah kering. "Astagfirullah, itu bukan manusia," bisik Bu Siti dengan tubuh lemas. Sosok itu berhenti tepat di depan pintu, hanya beberapa langkah dari mereka. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa bisikan yang tak jelas asalnya. Ustadz Karim maju selangkah, memegang tasbihnya erat, lalu membaca ayat suci dengan lebih keras. Sosok itu terdiam, tubuhnya bergetar, lalu mengeluarkan suara aneh, seperti suara napas berat bercampur rintihan. "Allahu Akbar, ini bukan makhluk dunia kita," gumam Ustadz Karim. Tiba-tiba, lampu di dalam rumah berkedip-kedip, udara menjadi semakin sesak. Pak Rahman menutup telinganya, merasa kepalanya semakin berat. Dari dalam kamar, bayi-bayi itu mulai bergerak. Tubuh mereka bergetar seolah merasakan sesuatu. Dan di luar rumah, sosok itu mulai menghilang perlahan, lenyap dalam kegelapan. Tapi sebelum benar-benar menghilang, terdengar suara pelan yang berbisik tepat di telinga Pak Rahman. "Bukan milikmu." Suara itu membuat tubuh Pak Rahman langsung lunglai. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Bu Siti menangis semakin keras. Tubuhnya limbung ke belakang. "Apa maksudnya? Bukan milikmu?" bisik Pak Rahman dengan suara nyaris tak terdengar.
Ustadz Karim menatapnya serius, lalu menghela napas panjang. Pak Rahman, saya rasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, ujarnya pelan. Pak Rahman mengangguk lemah, hatinya semakin kacau. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari kamar bayi, seperti suara sesuatu jatuh ke lantai. Semua orang terperanjat, lalu bergegas masuk ke dalam kamar. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Salah satu bayi kini telah terbangun, dan menatap mereka dengan mata yang bersinar merah. Pak Rahman hampir terjatuh ke belakang. Napasnya tercekat di tenggorokan. Bu Siti mencengkram lengan suaminya. Tubuhnya bergetar hebat. Mata bayi itu bersinar merah selama beberapa detik. Lalu perlahan kembali normal. Bayi itu tersenyum. Senyum yang terlalu dingin untuk bayi yang baru lahir. Ustadz Karim mundur selangkah. Matanya menatap tajam. Ini bukan anak biasa, Pak Rahman. Ada sesuatu di dalam dirinya, katanya dengan nada tegas. Pak Rahman hanya bisa diam. Pikirannya terlalu kacau untuk memahami apa yang sedang terjadi. Saya harus melakukan ruqyah. Kita harus melihat apakah mereka benar-benar manusia atau bukan, lanjut Ustadz Karim. Tapi sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, pintu kamar bayi terbuka sendiri dengan keras, dan udara dingin langsung menyelimuti ruangan. Suara aneh kembali terdengar, kali ini dari arah jendela yang terbuka, seperti seseorang tertawa pelan di kejauhan. Suara tawa itu perlahan semakin keras, bercampur dengan suara angin yang menderu. Pak Rahman menggenggam tangan Bu Siti lebih erat, berusaha menahan rasa takutnya. Ustadz Karim segera mulai membaca doa perlindungan dengan suara lebih lantang. Tapi saat itulah, tiba-tiba bayi yang lain ikut terbangun, dan mata mereka berubah menjadi hitam pekat. Ruangan terasa semakin dingin, seperti ada sesuatu yang menghisap kehangatan di dalamnya. Bayi-bayi itu tidak menangis. Mereka hanya menatap lurus ke arah Pak Rahman dan Bu Siti. Lalu, perlahan, salah satu bayi itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu kamar, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu sedang menunggu di luar sana. Pak Rahman terpaku, matanya masih tertuju pada tangan mungil bayi yang menunjuk ke pintu. Ustadz Karim menelan ludah, mempererat genggamannya pada tasbih di tangannya. Pak, ada sesuatu di luar sana, bisik Bu Siti dengan suara penuh ketakutan. Pak Rahman mengangguk lemah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ustadz Karim melangkah maju, lalu mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara tegas. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar hebat, seperti ada yang mencoba menerobos masuk. Angin dingin berhembus lebih kuat, lampu berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, terdengar suara berat, serak, dan bergema. Serahkan mereka. Suara itu memenuhi ruangan, membuat udara terasa semakin sesak. Pak Rahman menutup telinganya. Tubuhnya melemah di hadapan sesuatu yang tak terlihat. Bu Siti jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Mulutnya bergetar membaca istighfar. Allahu Akbar. Gumam Ustadz Karim. Lalu ia mengangkat tangannya untuk berdoa. Bayi-bayi itu masih diam. Mata mereka menatap lurus ke arah pintu, seolah mengetahui siapa yang ada di baliknya. Pintu kamar kembali bergetar, semakin keras, seolah siap pecah kapan saja. Kita tidak boleh takut. Bacakan ayat-ayat Allah dengan keyakinan, seru Ustadz Karim dengan suara tegas. Pak Rahman mencoba menguatkan hatinya, lalu ikut membaca ayat suci bersama. Suara berat itu kembali terdengar. Kali ini lebih marah, lebih menggema. Mereka bukan milikmu. Dalam hitungan detik, pintu kamar terbuka dengan sendirinya, menampakkan pemandangan yang membuat semua orang menahan napas. Sebuah bayangan hitam berdiri di ambang pintu, tubuhnya tinggi dan kurus, matanya bersinar merah. Udara di dalam kamar langsung terasa seperti membeku, seperti ada sesuatu yang menghisap semua kehangatan. Bayi-bayi itu tidak menangis, tidak bergerak, hanya menatap ke arah makhluk itu. Ustadz Karim semakin mengeraskan bacaannya. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Bayangan itu bergerak maju, tetapi tanpa kesakitan, seperti sedang tertahan oleh sesuatu. Kalian tidak mengerti. Mereka adalah bagian dari kami.
Suara itu terdengar lebih jelas sekarang. Pak Rahman terbelalak. Hatinya semakin diliputi ketakutan. Apa maksudnya? Serunya tanpa sadar. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, bayangan itu menghilang dalam sekejap, lenyap bersama hembusan angin dingin. Setelah keheningan yang mencekam, lampu tiba-tiba menyala kembali. Udara yang dingin mulai menghangat perlahan, tetapi ketegangan masih terasa di dalam ruangan. Dokter Rina, yang sejak tadi diam terpaku, akhirnya membuka mulutnya. Saya rasa saya tahu apa yang terjadi, katanya dengan suara serak. Semua mata tertuju padanya, menunggu penjelasan yang bisa memberi sedikit kejelasan. Saya telah memeriksa sampel darah mereka, dan hasilnya menunjukkan sesuatu yang sangat aneh, lanjutnya dengan ragu. Pak Rahman menelan ludah. Tangannya mengepal erat di lututnya. Apa maksudnya, dokter? Tanya Bu Siti dengan suara hampir tak terdengar. Dokter Rina menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab. Darah mereka mengandung sesuatu yang tidak ada pada manusia biasa. Ada unsur yang hanya bisa ditemukan dalam makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Suasana ruangan menjadi semakin sunyi, hanya terdengar suara napas tertahan. Apa maksudnya? Bukan dari dunia ini? Ulang Pak Rahman, suaranya bergetar. Dokter Rina menggeleng pelan. Ekspresi wajahnya penuh kebingungan. Saya tidak bisa menjelaskan dengan pasti. Tapi jika dibandingkan dengan spesies yang kita kenal, ini tidak masuk akal, katanya. Ustadz Kari memejamkan mata, lalu menghela napas panjang. Mereka mungkin bukan manusia biasa, tapi mereka juga bukan makhluk yang kita kenal, ujarnya lirih. Bu Siti mulai menangis. Hatinya tak sanggup menerima kenyataan ini. Tapi mereka terlihat seperti bayi. Bagaimana bisa? Isaknya sambil memegang kain yang membungkus tubuh mungil mereka. Dokter Rina hanya bisa diam, karena bahkan ilmu pengetahuannya tak bisa menjelaskan hal ini. Satu hal yang pasti, bayi-bayi ini bukan hanya sekadar bayi biasa. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pak Rahman menghela napas panjang, lalu berdiri dengan tubuh yang masih gemetar. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya dengan suara serak. Ustadz Kari menatapnya dalam, lalu menjawab dengan nada penuh kebijaksanaan. Mereka adalah amanah, Pak Rahman. Bagaimanapun asal-usul mereka, kita tidak bisa memperlakukan mereka dengan kezaliman, katanya tegas. Dokter Rina mengangguk pelan, meskipun hatinya masih diliputi pertanyaan yang belum terjawab. Pak Rahman memandang bayi-bayi itu, hatinya terasa berat, tetapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan tetap merawat mereka, katanya akhirnya. Bu Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tangannya erat. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama, bisiknya pelan. Ustadz Kari mengangguk, lalu berkata, semoga Allah memberikan petunjuk bagi kita semua. Malam berlalu dengan lebih tenang, tetapi perasaan tidak nyaman masih menyelimuti hati semua orang. Pak Rahman duduk di samping tempat tidur bayi-bayi itu, mengusap kepala mereka dengan lembut. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi kalian, bisiknya dengan tulus. Bayi-bayi itu tetap diam, hanya menatapnya dengan mata polos yang sulit ditebak. Bu Siti duduk di sampingnya, masih berusaha menenangkan hatinya. Pak, menurutmu, apakah mereka benar-benar aman untuk kita rawat? Tanyanya ragu. Pak Rahman menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Aku tidak tahu, tapi ini adalah ujian dari Allah, dan kita harus menerimanya. Jawabnya dengan suara mantap. Ustadz Kari menatap mereka dengan penuh harapan, lalu berkata pelan, semoga Allah melindungi kalian. Namun jauh di dalam kegelapan, sesuatu masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Keesokan paginya, suasana desa kembali sunyi seperti biasa. Tapi bagi Pak Rahman, hidupnya sudah tidak akan pernah sama lagi. Bayi-bayi itu tetap diam, tetap tenang, terlalu tenang. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Sesuatu masih tersembunyi, sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Lalu, tanpa diduga, salah satu bayi itu tersenyum, senyum yang penuh misteri. Dan dalam sekejap,
Pak Rahman merasakan sesuatu merayap di benaknya. Sebuah suara pelan, berbisik dalam pikirannya. Kami akan kembali. Hari-hari berlalu, dan bayi-bayi itu tetap dalam perawatan Pak Rahman dan Bu Siti. Warga desa perlahan mulai melupakan kejadian itu, meskipun masih ada ketakutan yang tersisa. Namun, bagi Pak Rahman, perasaan gelisah masih menyelimuti hatinya. Setiap malam, ia selalu terbangun dengan firasat aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Ustadz Karim terus mendampingi mereka, memberikan nasihat dan doa untuk ketenangan hati. Pak Rahman, dalam hidup, kita akan selalu diuji dengan sesuatu yang tidak kita mengerti, ujarnya dengan bijak. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, dan kehilangan sesuatu yang dicintainya. Lanjutnya, Pak Rahman mengangguk pelan, mencoba memahami bahwa mungkin ini adalah bagian dari ketetapannya. Namun, satu pertanyaan tetap menghantuinya. Mengapa bayi-bayi ini dikirim kepadanya? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar batas pemahamannya? Ustadz Karim mengajak Pak Rahman dan Bu Siti untuk tetap bersabar dan terus berdoa. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami, katanya. Beliau mengutip sebuah hadis dari Rasulullah. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Muslim. No. 2999. Pak Rahman mendengarkan dengan seksama. Hatinya mulai merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa mungkin ini bukan tentang menemukan jawaban, tetapi tentang menerima ujian dengan hati yang lapang. Aku akan tetap merawat mereka, katanya dengan penuh keyakinan. Aku percaya bahwa jika ini adalah ujian dari Allah, maka Dia juga yang akan memberi jalan keluarnya. Lanjutnya, Bu Siti tersenyum tipis, meskipun hatinya masih menyimpan ketakutan yang mendalam. Setiap malam, Ustadz Karim mengajarkan Pak Rahman dan Bu Siti untuk membaca ayat-ayat perlindungan. Dalam keadaan seperti ini, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, ujarnya. Beliau membacakan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Ayat itu menyentuh hati Pak Rahman, seolah menjadi jawaban atas segala kegelisahannya. Maka aku akan menjalani ini dengan penuh keikhlasan, katanya dalam hati. Ia mulai membaca ayat kursi setiap malam sebelum tidur, seperti yang diajarkan oleh Ustadz Karim. Perlahan, suasana rumah mulai terasa lebih tenang, meskipun perasaan waspada tetap ada. Tapi jauh di dalam hatinya, ia masih merasa bahwa sesuatu belum sepenuhnya selesai. Beberapa bulan berlalu, bayi-bayi itu tumbuh seperti anak biasa, meskipun mereka tetap lebih pendiam dari bayi lain. Pak Rahman merawat mereka dengan penuh kasih sayang, berusaha melupakan kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi. Namun, suatu malam, saat ia hendak menidurkan salah satu bayi, ia melihat sesuatu yang membuatnya kembali merinding. Di punggung bayi itu, terdapat bekas tanda hitam berbentuk lingkaran yang samar-samar bersinar. Pak Rahman tertegun, hatinya bergetar hebat. Bekas itu tidak ada sebelumnya. Ia mengusap tanda itu dengan jemarinya. Tapi tanda itu tetap ada, tidak memudar. Apa ini? Gumamnya pelan. Matanya masih terpaku pada tanda aneh tersebut. Ia menatap bayi itu, yang kini sedang menatapnya kembali dengan senyum tipis. Senyum yang kembali mengingatkannya pada malam penuh misteri itu. Malam itu, Pak Rahman kembali duduk termenung di teras rumahnya. Ia menatap langit, mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah ia temukan. Bayi-bayi itu tetap berada di sisinya, tumbuh seperti anak-anak biasa. Atau mungkin tidak? Apapun yang terjadi nanti, aku akan tetap merawat kalian, bisiknya sambil mengusap kepala mereka. Bu Siti mendekat, menggenggam tangannya erat, memberikan ketenangan di tengah ketidakpastian. Ustadz Karim tersenyum dari kejauhan, seolah tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir yang harus dijalani. Namun,
Jauh di kejauhan, di tengah hutan yang gelap, sepasang mata merah kembali menyala di antara bayangan pepohonan. Angin berhembus kencang, membawa bisikan samar yang nyaris tak terdengar. Kami akan kembali.